Tolong dong dijawab. Kalau Allah itu sudah tahu kapasitas kita, dan Allah juga tidak mungkin membebani kita melampaui kesanggupan kita. Pertanyaannya, perlukah Allah menguji kita? Oke. Tetapi sering nggak Bapak Ibu mengatakan, oh saya sedang diuji oleh Allah? Sering? Gak masuk akal ya? Tetapi diyakini nggak gitu? Kadang-kadang kalau bicara kayak orang soleh aja ya, soal suci. Oh saya sekarang sedang diuji sama Allah. Nah kalau Allah dengar, emang gue pikirin kata Allah. Mau nanya Bapak Ibu, ini jaminan dari Allah bukan? Jaminan. Kalau yang menjamin Allah, percaya nggak? Percaya. Yuk sekarang percaya. Allah yang menjamin. Apapun yang terjadi pada kehidupan kita, pasti kita mampu. Pasti kita bisa melewatinya. Nah, perasaan tidak mampu, perasaan tidak bisa melewatinya, perasaan putus asa, itulah sebetulnya yang datang dari yuwaswisu. Itulah yang disebut dengan syaiton itu. Syaiton sedang membisikkan pada diri kita seolah-olah kita tidak akan mampu menghadapi itu. Ketika kita mengatakan saya tidak mampu, maka alam semesta betul-betul tidak memampukan kita. Apa yang terjadi? Yang terjadi beban itu makin terasa berat, dan yang luar biasa, beban yang sama akan datang berulang-ulang dalam kehidupan kita. Lalu hidup menjadi tidak menakjubkan lagi. Bayangkan ya, kita belajar agama selama ini kayak robot, sibuk menjalankan ritual, sementara kesadaran kita tidak bertambah. Kita diajarkan doa-doa untuk mengatur Tuhan, agar Tuhan mengikuti apa yang kita mau. Padahal saya kasih tahu, ketika kita mengejar yang kita butuhkan, ketika kita mengejar yang kita inginkan, yang kita kejar itu semakin menjauh. Kenapa? Karena saat kita mengejar yang kita butuhkan, berarti kondisi kita saat itu sedang merasa kekurangan. Harusnya kita belajar merasa kaya sebelum kaya, belajar merasa sehat sebelum sehat, bersyukur terhadap sesuatu yang belum terjadi. Rasakan seolah-olah itu sudah terjadi. Itulah bersyukur yang paling hebat. Kita bersyukur terhadap yang sudah terjadi nggak lulus. Bersyukur terhadap yang sedang terjadi tidak lulus. Apalagi bersyukur terhadap yang belum terjadi. Padahal kita adalah kreator kehidupan. Kita adalah pencipta kehidupan kita sendiri. Ya, sudah 2 ayat ya. Saya masukkan ayat yang ketiga. Di dalam Quran surat Al-An'am. Surat ke-6 ayat 152. Lihat baris kedua bagian tengah. Lihat baris kedua bagian tengah. Ada kata-kata yang sama. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Terjemahnya sama. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Luar biasa. Sudah berapa ayat? Sudah 3 ayat. Allah masih merasa belum cukup. Lalu oleh Allah diulang lagi. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 152. Beliau kemudian menyatakan di sini. Perhatikan baris pertama bagian tengah. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Saya terkejut ya. Ketika saya menekuni Al-Quran, ya, setiap malam, setiap orang lagi tidur saya membacanya dalam keheningan, saya menemukan, loh kok diulang-ulang ya kalimat yang sama. Bayangkan sudah berapa kali diulang? Sudah 4 kali. Saya tunjukkan pengulangan yang berikutnya. Di Quran surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 62. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Keren, luar biasa. Betul nggak? Coba sekarang. Satu kalimat yang sempurna dari Dia yang maha sempurna ini kita renungkan. Apa kesimpulan dari 5 ayat ini? Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Artinya tidak ada satu peristiwa dalam hidup ini yang melampaui kemampuan kita. Tidak ada peristiwa dalam hidup ini yang melampaui kesanggupan kita. Namun kita dari kecil sudah diajarkan seolah-olah hidup itu berat, seolah-olah hidup itu susah. Dan kita telah menciptakan program
yang dibangun di dalam diri kita sendiri, dan itulah yang kita bisa lihat dalam kenyataan. Oke, saya ingin lebih dalam memaknai 5 ayat yang saya sampaikan tadi. Kesimpulan yang pertama, Allah menjamin tidak akan memberikan beban melampaui kesanggupannya, karena Allah Maha mengetahui. Bahkan Allahnya pun ada bersama kita. Bahkan Allahnya pun membersamai kita. Bahkan Allahnya pun tinggal dalam seluruh sel dalam tubuh kita. Lalu pemikiran berikutnya, kalau Allah mengetahui, pertanyaannya, perlukah Allah menguji kita? Tolong dong dijawab. Kalau Allah itu sudah tahu kapasitas kita, dan Allah juga tidak mungkin membebani kita melampaui kesanggupan kita, pertanyaannya, perlukah Allah menguji kita? Oke. Tetapi sering nggak Bapak Ibu mengatakan, oh saya sedang diuji oleh Allah? Sering? Gak masuk akal ya? Tetapi diyakini gak gitu? Kadang-kadang kalau bicara kayak orang soleh aja ya, so suci. Oh saya sekarang sedang diuji sama Allah. Nah kalau Allah dengar, emang gue pikirin kata Allah. Coba, saya menguji mahasiswa. Kalau saya menguji mahasiswa, berarti saya ingin menguji kemampuan dia sejauh mana. Betul? Tapi kalau saya tahu kemampuan mahasiswa saya, lalu buat apa saya menguji-nguji? Buang-buang waktu. Sekarang Allah bilang, seseorang tidak diberi beban kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Berarti Allah tahu nggak seseorang itu? Tahu. Karena dia bersama orang itu. Paham? Oke. Kalau Allah sudah tahu kesanggupan kita, ya buat apa Allah menguji-nguji lagi? Tapi kita ini kadang-kadang sombong ya. Wah saya sedang diuji sama Allah. Kan begitu ya? Oke. Lanjut dulu. Mungkin belum begitu nyambung ya. Sebetulnya yang disebut dengan ujian oleh kita itu apa sih? Ujian itu hakikatnya adalah akibat dari sebuah sebab. Sebagai bentuk pembelajaran supaya kita belajar bertanggung jawab atas semua risiko dari pilihan kita. Ulangi ya. Jadi yang disebut dengan ujian oleh kita, yang diberi judul ujian dari Allah itu, sebetulnya itu bukan dari Allah. Itu sebetulnya adalah akibat dari sebab yang diciptakan oleh kita sendiri, ya. Dan akibat itu bukan dari Allah. Akibat itu berasal dari sebab yang diciptakan oleh kita sendiri. Jadi ujian itu dari mana sebetulnya? Dari Allah atau dari sebab yang kita buat? Oke, udah ketemu alamatnya sekarang. Nah selama ini kan bilang ujiannya dari Allah. Contoh, ada orang sakit. Bilang, saya sedang diuji oleh Allah. Itu kalimat tepat nggak? Tapi sering nggak diucapkan oleh Bapak Ibu? Luar biasa ya Bapak Ibu ini. Sadar nggak ketika mengucapkan kalimat itu? Enggak ya. Sebetulnya malas saya nanya ya. Udah jelas pasti nggak sadar gitu. Karena yang ngajarinnya juga nggak sadar. Betul nggak? Ini kan masalahnya yang ngajar nggak sadar, yang diajar juga nggak sadar. Yang penting terjadi proses belajar mengajar kan gitu ya. Yang penting ada yang ceramah, yang penting ada mustami yang mendengarkan. Seolah-olah syiar sudah terjadi. Bapak Ibu, syiar itu bukan berapa banyak tabligh akbar yang terjadi. Syiar itu berapa banyak manusia yang sadar. Paham ya? Oke. Ini kecepatan sudah mulai naik nih sedikit-sedikit ya. Jadi ujian yang disebut oleh kita itu dari mana Bapak Ibu? Dari sebab yang kita buat. Jadi ujian itu hakikatnya apa? Akibat. Makanya alam semesta ini diciptakan berdasarkan hukum sebab akibat. Itu yang disebut dengan the law of correspondence.
yang disebut dengan hukum kesesuaian. Jadi alam semesta ini ya tidak mungkin menciptakan sesuatu yang tidak sesuai. Sebab dengan akibat pasti sesuai. Tidak mungkin sebab dan akibat tidak sesuai. Maka disebut juga hukum, ya, the law of correspondence. Itu yang disebut dengan hukum kesesuaian. Selama ini saya sering berbicara namanya hukum tarik-menarik. The law of attraction. Nah sekarang saya tambah hukumnya biar wawasannya lebih luas. Yang disebut dengan hukum fondasi alam semesta yang bisa mengendalikan segala yang mikrokosmos dan yang makrokosmos. Dan hukum ini namanya hukum kesesuaian. Tidak mungkin sebab dan akibat tidak sesuai. Akibat yang akan kita tanggung pasti sesuai dengan sebab yang kita buat. Clear dulu? Clear dulu ya? Oke, bisa lanjut? Oke. Kebanyakan manusia hanya siap menimbulkan sebab, tetapi tidak siap menerima akibat. Ketika akibat datang, bilangnya itu dari Allah. Adil nggak? Bayangkan ya, betapa Allah selama ini selalu jadi kambing hitam. Betul nggak? Bahkan saat tidak paham ayat Quran, itu juga ditunjukkan sama Allah. Coba. Ketika baca alif lam mim, karena tidak tahu maknanya, yang paling gampang hanya Allah yang tahu. Padahal hanya kita yang tidak tahu. Tapi ingin menunjukkan bahwa saya tidak tahu, itu jujurnya setengah mati Bapak Ibu. Saya bingung dulu ya di pesantren. Emangnya saya pernah pesantren gitu? Alif lam mim hanya Allah yang tahu. Alif lam ra hanya Allah yang tahu. Kaf ha ya ain shad hanya Allah yang tahu. Arabnya beda, terjemahnya sama. Hanya Allah yang tahu. Bingung saya. Ini firman Tuhan buat Allah atau buat manusia? Buat siapa? Petunjuk buat siapa? Petunjuk buat manusia. Tapi hanya Allah yang tahu. Bingung gak Bapak Ibu? Oh baru bingung sekarang. Dulu mah gak bingung. Betul gak? Iya. Bapak Ibu habis baca Al-Quran, suaranya melengking. Sadaqallahul adzim. Apa terjemahannya? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Padahal sadaqallahul adzim artinya ya maha benar Allah yang maha agung. Kok jadi maha benar Allah dengan segala firman-Nya? Bingung nggak Bapak Ibu? Enggak, pasti Bapak Ibu nggak bingung ya. Minal aidin wal faizin juga jadi mohon maaf lahiran batin, nggak bingung, betul nggak? Ya, luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi kebanyakan manusia hanya siap menimbulkan sebab. Begitu akibat dari sebab itu datang, disebut saya sedang dapat ujian dari Allah. Luar biasa manusia. Luar biasa ya. Saya bingung itu manusia betapa jahatnya sama Allah. Yang melakukan dia, pelakunya dia, yang membuat sebab dia. Begitu akibatnya datang, dibilang ujian dari Allah. Bayangkan. Ini kajian mahal Bapak Ibu. Saking mahalnya gratis. Ya, karena ini adalah kajian kesadaran. Dan setiap Bapak Ibu dengar kajian saya, kesadarannya naik sedikit. Setiap dengar kajian saya naik sedikit. Nggak apa-apa, tidak perlu bergerak cepat. Yang penting bergerak maju, walaupun sedikit-sedikit. Makanya rajin ya. Mendengarkan kajian yang berkesadaran. Udah stop ya, mendengarkan kajian yang bohong, ilusi, tidak bisa dibuktikan. Apalagi yang memberi kajiannya juga belum bisa membuktikan. Kan tidak mungkin kan orang buta memimpin orang buta. Betul nggak? Iya, kejeblos ke lubang yang sama. Udah diajarin tuh di perempatan. Betul nggak? Yang buta tuh di belakang. Yang melek di depan. Betul nggak? Pernah nggak? Lihat pengemis yang buta di depan, yang melek di belakang. Pernah apa tidak?
Yang gitu aja nggak jadi pelajaran. Yang buta ya belakang. Ini masalahnya banyak yang buta di depan. Betul nggak? Saya mau nanya, pernah nggak lihat pengemis dua-duanya buta? Itu pasti yang depan pura-pura. Betul nggak? Yang benar itu pasti yang depannya melek, yang belakangnya buta. Betul nggak? Nah ini masalahnya yang buta sering di depan. Itu kan yang bikin rusak kehidupan itu. Seolah-olah dia tahu, padahal dia tuh tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Seolah-olah ketika di depan dia yang paling tahu. Padahal entah sedang pergi kemana ya, nyasab. Nah, ketika akibat dari sebab itu datang, manusia mengatakan bahwa itu adalah ujian dari Allah. Parah nggak itu? Saya tulis itu, parah. Biar kelihatan sama kalian semua. Betapa parahnya kita selama ini, betul nggak? Sakit dari Allah, miskin dari Allah, betul nggak? Bangkrut dari Allah, bayangkan, semua dari Allah. Padahal Allah di Quran mengatakan, semua yang baik dariku, tapi semua yang buruk yang hadir ke dalam kehidupanmu, itu akibat dari sebab yang diciptakan oleh tanganmu sendiri. Makanya banyak orang yang sakit nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Kan dia menyangka Allah sumber penyakit. Padahal Allah bilang di Quran, faiza maridtu fahuwa yashfin. Apabila kamu sakit, aku yang menyembuhkan. Sakit itu ya buatan kamu, tapi sembuh itu buatan aku. Nah, salah persepsi pada Tuhan, salah mempersepsikan Allah Tuhan, itu juga yang akan membuat kehidupan kita makin kacau balau. Clear sampai sini? Oke. Nah itulah kira-kira kesimpulan dari 5 ayat tadi ya. Oke, sekarang saya akan bawa lebih dalam lagi. Bapak Ibu, entah berapa kali ya Bapak Ibu baca ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kehitung nggak sehari semalam berapa kali? Banyak kali ya? Oh soleh ya. Tapi sadar nggak ketika mengucapkan kalimat itu? Yakin, ya. Yakin gak sadar maksudnya. Yuk, kita sekarang mengucapkan dengan kesadaran. Perhatikan kata-kata saya. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ingat ya, jalan yang lurus itu kata Quran, syiratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang yang telah diberi nikmat. Bukan jalan mereka yang dimurkai, bukan pula jalan mereka yang tersesat jalan. Bisa menyimpulkan nggak dari ayat ini? Apa kesimpulan Bapak Ibu? Ulangi ya. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Yes? Yaitu jalannya orang yang telah diberi nikmat. Yes? Yes. Apa kesimpulan? Bikin kesimpulan aja. Susah, gimana sih? Udah, saya bantu ya kesimpulannya. Makanya kalau baca Quran itu ya beri jeda membangun kesimpulan. Biasakan begitu. Kalian tuh terlalu cepat baca Quran, ya. Apalagi namanya juga kalau di kampung saya narabas. Sama nggak di kampung kalian? Oh sama ya, sama ya. Pokoknya dulu saya kalau belajar ngaji ya, itu asalnya kan masih dulu belum ada metode ikro ya. Masih ingat alif jabar A, alif JRI, alif PSU, A, I, U, A. Kalau masih begitu namanya ngejah kalau di kampung saya. Mengeja ya bahasa Indonesianya. Nah kalau sudah lancar tuh, udah nggak A, I, U lagi, babi, bu, tati tuh. Ya, tadi sudah alhamdulillahi rabbil alamin. Udah gitu, itu namanya narabas. Bahasa Indonesianya nerobos. Saking nerobosnya sampai nggak ngerti yang dibaca, betul nggak? Yang penting tamat. Betul Pak gitu? Wah, kan. Udah berapa tumpeng kalian habisin? Luar biasa ya, luar biasa. Dan kalau sudah tamat itu merasa seolah-olah sudah paling soleh aja ya. Begitu kan? Wah, udah mulai menjustifikasi orang yang bacaan Qur'annya kurang bagus. Mulai menghina orang yang tidak rajin baca Quran.
Padahal kamu aja yang rajin gak ngerti-ngerti. Itu saking nerobos. Tahu gak nerobos? Ya nerobos itu gak ada jeda itu. Saking gak ada jedanya, begitu ditanya apa yang dibaca, gak ngerti. Luar biasa ya Bapak Ibu, luar biasa. Oke, luar biasa apanya? Luar biasa gak sadarnya ya, gak apa-apa ya, disembuhkan hari ini ya, sembuhkan. Yuk, disuruh membuat kesimpulan dari ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim. Gak bisa. Yuk, kesimpulannya saya bantu ya. Jadi kesimpulan yang pertama berarti jika seseorang sudah berada di jalan yang lurus, pasti dapat nikmat. Gitu aja kesimpulannya. Gampang gak kesimpulannya? Ulangi. Jika seseorang sudah berada di jalan yang lurus, pasti dapat nikmat. Udah gitu aja kesimpulannya. Nah sekarang tinggal kita tanya pada diri kita. Sudah dapat nikmat belum? Gitu. Kalau sudah dapat nikmat, berarti sudah di jalan yang lurus. Kalau belum dapat nikmat, cuma ada dua pilihannya. Dimurkai atau tersesat. Kan sederhana ngajinya begitu. Ulangi. Ya, sudah dapat nikmat belum? Diam semua. Kan takut ditanya lagi. Kan pasti ditanya sama saya. Nanti nikmat itu apa? Pasti ditanya lagi kan? Pasti kalau sama saya dikejar itu. Ya. Boro-boro dapat nikmat. Tahu nikmat aja sampai sekarang belum. Luar biasa. Makanya nikmat itu hanya diberikan kepada para nabi. Ya. Para siddiqin, para syuhada, para solihin. Nikmat itu berarti ya sesuatu ya yang diberikan Allah kepada orang-orang yang ingin bermanunggal dengan Allah. Jadi nikmat yang sebenarnya itu adalah merasakan kebersamaan dengan Allah di setiap ruang dan waktu. Tidak ada perasaan keterpisahan sedikit pun dengan Dia. Itu yang membuat kita damai, tenang, tentram, percaya diri, tidak takut dengan apa kata orang tentang diri kita. Hidupnya penuh dengan rasa percaya. Itu yang sebenarnya nikmat. Makanya nikmat itu hanya diberikan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Nah, silakan dengar kajian saya tentang itu ya. Saya tidak akan masuk terlalu dalam, karena itu terlalu sering saya sampaikan. Tetapi hari ini saya hanya ingin menyampaikan satu tekanan. Siapapun yang sudah berada di jalan yang lurus, pasti sudah dapat nikmat. Jadi kalau hidupnya masih khawatiran, cemasan, masih dicengkram oleh masa lalu, masih khawatir tentang masa depan, tidak merasakan sang keberadaan di sini saat ini sekarang, itu namanya belum dapat nikmat. Berarti belum ada di jalan yang lurus. Kalau belum ada di jalan yang lurus, di jalan yang mana? Dua kemungkinannya, al-maghdub alaihim dan ad-dallin. Wa wajadaka dolan fahada. Kan gitu di Quran. Aku dapati kamu sedang dolan. Makanya bahasa Jawanya dolan. Dolan bahasa Arab artinya sesat. Wa wajadaka dolan fahada. Aku dapati kamu saat itu sedang berada dalam keadaan tersesat. Fahada. Aku ngasih petunjuk sama kamu. Hebat Allah ya. Nah itulah cara semesta cuci gudang. Cara semesta membersihkan. Siapapun yang sedang berada di jalan yang tersesat, gak usah khawatir. Asal sadar kalau dirinya sedang di jalan yang tersesat, pasti dapat petunjuk. Tetapi mereka yang tidak pernah sadar kalau dia ada di jalan tersesat, tidak akan dapat petunjuk. Karena tidak mungkin dia bertanya pada orang lain. Coba Bapak Ibu lagi sombong ya. Jalan terus cari alamat. Tidak merasa tersesat. Nanya orang enggak? Nanya Google enggak? Enggak. Makanya orang yang tidak merasa tersesat enggak mungkin nanya. Ini bahayanya kebanyakan ngajar orang. Apalagi sudah dapat gelar. Ya itu ini. Seolah-olah dia yang paling tahu. Betul enggak? Makanya sibuk kan ngurusi dandan. Ya toh? Padahal mau pulang aja nggak tahu jalannya.
Makanya jangan heran Bapak Ibu. Pernah ada yang kesurupan. Minta tolong sama saya. Saya bacakan ayat kursi. Dia ngajarin sama saya ayat kursi. Sama kursi-kursinya lagi. Saya bacakan surah Yasin. Ternyata memang mungkin saking seringnya Yasinan tiap malam Jumat ya. Lancar Yasinnya. Waduh, ini setan dikasih apa? Ini pesantrennya di mana? Hafal semua ayat. Akhirnya apa? Saya naik aja di kesadaran saya. Saya masuk di alam cahayanya saya. Saya tarik dia ke alam cahaya saya. Baru diam. Kalau dikasih bacaan-bacaan lebih lancar dari saya. Jadi Bapak Ibu, lancar membaca kitab suci tidak menjamin kita bisa pulang. Apalagi kita tidak mengerti apa yang ditunjukkan oleh kitab suci. Hanya membaca seperti robot saja. Camkan kata-kata saya. Ya, karena Allah ya tidak akan mendengar bacaanmu. Tapi Allah akan melihat pengalaman spiritualmu. Makanya di Quran ada batasan. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya. Tidak memahaminya. Ya, kaburu maktan indallah. Allah gak ridho kalau kamu membicarakan sesuatu pada orang lain yang kamu sendiri tidak tahu. Jangan mencelakakan orang lain. Makanya kuncinya sederhana Bapak Ibu. Tolong dulu diri kita, baru tolong orang lain. Kan gitu, ya. Oke, lanjut. Kesimpulannya apa tadi? Jika berada di jalan yang lurus, pasti dapat nikmat. Berada di jalan yang bengkok, pasti dapat yang sebaliknya. Itu kesimpulannya. Oke. Ketika berada di jalan bengkok, maka akibat di jalan bengkok itu seharusnya menjadi peringatan atau alarm untuk kembali ke jalan yang lurus. Jadi sebetulnya Allah tidak perlu menguji. Allah hanya menciptakan alam semesta ini berdasarkan hukum sebab akibat. Karena akibat dari sebab itu yang selama ini oleh kita disebut ujian. Datangnya bukan dari Allah, tapi datangnya dari sebab yang kita buat sendiri. Jadi sebetulnya hukum sebab akibat ini diciptakan oleh Allah buat apa? Untuk belajarkan kita agar tanggung jawab pada setiap sebab yang kita buat. Hebat ya Allah ya. Nah dengan kesadaran ini, setiap ada sesuatu yang terjadi, lihat dari mana ini sebabnya. Karena Allah bilang tadi, ya, tidak ada beban yang diberikan pada seseorang melampaui kesanggupannya dia. Apalagi alam semesta ini punya fondasi hukum yang namanya the law of correspondence, yang namanya hukum kesesuaian. Semuanya akan sesuai. Nah, hukum kesesuaian itu barangkali kalau di Quran dikatakan, sekecil apapun kebaikanmu, maka itu akan kembali kepadamu. Sekecil apapun kejahatanmu akan kembali kepadamu. Kan itu yang disebut di dalam Quran surat Al-Qaryah. Paham sampai sini? Oke. Ketika diri kita kotor, maka semesta memberikan isyarat agar kita segera kembali ke jalan yang bersih. Seperti itulah alam semesta bekerja dengan hukum-hukumnya yang jujur, konsisten, dan tidak bisa direkayasa. Yuk sekarang saya kasih contoh. Ada nggak Bapak Ibu yang dalam kehidupannya itu selalu dikhianati orang? Ada? Gak usah acung tangan. Saya tahu dari wajahnya. Gak usah. Sepanjang hidupnya itu selalu aja dikhianati orang. Kenapa itu terjadi? Bukankah semua yang datang itu adalah akibat? Lalu apa sebabnya? Nah, sebabnya karena di dalam diri kita masih ada perasaan bahwa kita pernah dikhianati. Nah, perasaan pernah dikhianati itu membuat kita seolah-olah sebagai korban. Datangnya orang-orang yang mengkhianati kita bukan untuk menghukum kita, bukan untuk menyengsarakan kita. Dia datang sebagai cermin bahwa di dalam dirimu masih ada perasaan dikhianati. Bebaskan, lepaskan. Begitu perasaan dikhianati itu sudah bebas, diakui, diterima. Perhatikan saya, para pengkhianat itu gak datang lagi. Nah ini yang tidak dipahami, bagaimana cara semesta cuci gudang. Tidak dipahami Bapak Ibu.
Ini ilmu tingkat tinggi. Makanya saya sampaikan tadi dengan pelan-pelan dulu. Saya kasih dasar-dasar ayatnya dulu supaya keren. Jadi Quran itu keren gak Bapak Ibu? Sejak kapan tahu Quran keren? Kasihan deh lo. Quran adalah kitab suci yang paling benar. Tunjukkan atuh. Kamu paling baik. Agama saya paling benar. Tunjukkan atuh. Kamu paling kasih sayang, paling peduli, paling empati sama orang lain. Jangan banyak ngomong. Makanya kan ada seorang sastrawan Rusia, Leo Tolstoy namanya. Dia berkata, stop bicara agama kepadaku. Tapi tunjukkan agama dalam perilakumu. Aku tidak mau mendengar keyakinanmu, tapi aku hanya akan melihat dampak dari keyakinanmu. Begitu kata Leo Tolstoy. Orang yang waras kan begitu. Ya, makanya tidak usah bicara lagi keyakinan kita apa. Karena keyakinan itu kan urusan pribadi kita. Tapi coba tanya, orang lain nyaman gak bertemu dengan kalian? Orang lain bertambah gak kebahagiaannya bertemu kalian? Begitu. Nah, ada gak orang yang dalam kehidupannya itu selalu dihadiri orang yang marah-marah? Ada nggak? Pasangan marah-marah, anak marah-marah, ketemu teman di kantor juga tukang marah, pergi ke pasar pedagangnya sama dia marah. Ada nggak yang kayak gitu? Ada apa tidak? Nah, sudah tahu pesannya. Ini yang marah-marah itu dihadirkan hanya sebagai cermin bahwa di dalam diri kamu itu masih ada energi kemarahan itu. Seperti itulah cara semesta cuci gudang. Apa yang terjadi dengan kita? Ketika ada orang lain marah, malah kita tambah marah. Bukan menyadari bahwa dalam diri kita masih ada energi kemarahan itu yang harus dirilis, yang harus diterima, yang harus diakui, yang harus segera diselesaikan. Bapak Ibu percaya sama saya. Begitu energi kemarahan dalam diri kita itu sudah tenggelam, apa yang terjadi? Bingung kita cari orang mau marah-marah sama kita. Bahkan tidak ada lagi yang marah-marah, coba. Ini yang disebut dengan the law of correspondence. Itu yang disebut dengan hukum kesesuaian. Makanya orang yang masih punya kemarahan, maka dia akan terus didatangkan sumber-sumber kemarahan bagi dia. Itu yang disebut dengan hukum kesesuaian. Sekarang sadar? Sadar? Oke. Tetapi tidak cukup menyadari ini, tidak cukup tahu ini. Setelah ini kemudian praktekkan. Bagaimana cara merilis energi kemarahan? Bagaimana cara kita mengendalikan emosi, mengendalikan pikiran, mengendalikan ego, mengendalikan sikap, sehingga kita tidak terjerumus ya pada arus ya kemarahan itu.